Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang sumber daya alam. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu konsep lingkungan, strategi, dan aspek-aspek di bidang ekonomi dan sosial. Perkenalkan, nama saya Nova Kusumawardani dengan NPM S1G023015. Nama saya Dicetkan NPM S1G023057. Kenalkan, nama saya Perta Komala dengan NPM 085. Pengelolaan sumber daya hutan. Konsep pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat adalah merupakan strategi kehutanan sosial yang bertujuan hutan untuk kemakmuran masyarakat. Di dalam pengelolaan hutan dengan strategi kehutanan sosial disesuaikan dengan karakteristik lahan tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk hutan, adat, dan batas administrasi pemerintahan yang berbeda dengan sistem konvensional dan timbal manajemen yang mempunyai perbedaan. Tujuan pengelolaan hutan. Tujuan pengelolaan hutan tidak hanya untuk menghasilkan kayu, pertukangan, melainkan untuk memanfaatkan sumber daya hutan bagi semua jenis hasil hutan yang dapat dihasilkan di tempat yang bervariasi menurut lokasi. Orientasi pengelolaan hutan berubah dari kepentingan untuk memperoleh keuntungan finansial bagi perusahaan, kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di dalam dan sekitar hutan. Berbeda dengan pengelolaan kebun kayu yang berskala luas dengan konsep kelas perusahaan untuk satu bagian hutan sebagai unit dalam strategi kehutanan sosial. Bentuk pengelolaan hutan beragam sesuai dengan sifat fisik, wilayah mikro, dan pengaruh sosial dan manajemen regimes untuk memaksimalkan produktivitas tiap jangkal kawasan hutan. Ini saya akan menjelaskan pengelolaan sumber daya alam untuk aspek-aspek ekonomi dan sosial secara proporsional. Pengelolaan sumber daya alam hutan dimaksud untuk memberikan arah pengelolaan hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi dan sosial secara profesional. Sedangkan berbagai hasil hutan kayu dapat dalam pengelolaan sumber daya hutan dimaksud untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan, kelompok tani, hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Yang kedua, meningkatkan peran perusahaan, kelompok tani, hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Yang ketiga, menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah, sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial kelompok tani hutan. Yang keempat yaitu meningkatkan mutu sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan perusahaan kelompok tani hutan. Di sini saya akan menjelaskan strategi pengelolaan hutan. Strategi pengelolaan hutan tanaman adalah bagaimana memobilisasi berbagai nilai yang dapat diperoleh dari hutan untuk menentukan tujuan pengelolaan dan kemudian menentukan arah kebijaksanaan yang harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan sistem yang bersangkutan. Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dinilai berhasil apabila mencapai sasaran. Yang pertama yaitu sasaran jangka pendek. Terjalinnya kerjasama dengan masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pengelolaan sumber daya hutan semakin baik, masyarakat desa hutan, pihak yang berkepentingan, dan perusahaan memperoleh tambahan pendapatan. Penyelamatan aset perusahaan berupa lahan hutan dan penguasaan oleh masyarakat. Yaitu sasaran jangka panjang. Kelestarian sumber daya dan ekosistem hutan terjamin. Terciptanya tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadap kelanjutan fungsi dan manfaat hutan. Pengelolaan sumber daya hutan selaras dengan pembangunan wilayah. Mutu sumber daya hutan semakin baik, meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat, pihak yang berkepentingan, dan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.